Hai guys, apa kabar? Langsung aja kita lanjut cerita anime Tokyo Revengers season kedua episode keempat, di mana sebelumnya, Hakai mengumumkan keluarnya dirinya dari Toman. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa, ringankan jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Hakai yang memutuskan keluar dari Toman berterima kasih ke Mitsuya karena mengira Mitsuya menyetujui keluarnya Hakai. Ternyata Mitsuya memutuskan untuk bertemu dengan Taiju. Ucapan Mitsuya membuat Hakai teringat awal mula dirinya bertemu dengan Mitsuya, di mana Mitsuya menasehatinya untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Sampai akhirnya, Hakai mengantar Mitsuya untuk menemui Taiju. Hakai merasa kalau itu adalah ide yang buruk karena merasa bicara baik-baik dengan Taiju tidak akan menghasilkan apapun. Sampai akhirnya, Mitsuya bertemu dengan Taiju dan berniat untuk bernegosiasi. Walaupun sepertinya Taiju tidak menyambut dengan baik kedatangan Mitsuya dan yang lain, tapi Taiju tetap mempertanyakan niat Mitsuya. Mitsuya langsung berkata kalau dia akan membiarkan Hakai bergabung dengan Black Dragon dan tidak akan melibatkan Hakai lagi. Tapi dengan syarat, Taiju harus membebaskan Yusuha karena beranggapan kalau Taiju selalu memaksa Yusuha melakukan sesuatu untuknya. Dan Hakai selalu melindungi kakaknya dari kekerasan yang dilakukan Taiju. Mitsuya menegaskan kalau Hakai yang meninggalkan Toman bukan karena takut pada Taiju, tapi dia melakukannya hanya untuk melindungi Yusuha. Taiju yang mendengar ucapan Mitsuya seketika melancarkan tinjunya dan bisa ditangkis sama Mitsuya. Aksi dari Taiju membuat Hakai yang takut dengan Taiju terlihat semakin ketakutan, karena hal itu mengingatkan dirinya sewaktu dia masih kecil, di mana dia dan Yusuha selalu mendapatkan kekerasan dari Taiju. Mitsuya menegaskan ke Taiju, kalau dia akan membiarkan Hakai bergabung dengan Black Dragon asalkan Taiju melepaskan Yusuha. Jika Taiju setuju, maka Toman tidak akan melawan Black Dragon, dan jika Taiju menolak, maka akan menjadi perang habis-habisan. Taiju yang suka dan tertarik dengan persyaratan Mitsuya, akhirnya menyepakatinya dan berjanji tidak akan menyentuh Yusuha lagi. Takemichi menyadari walaupun akhirnya Hakai masih masuk ke Black Dragon, tapi dia yakin Hakai akan membuat habis Taiju demi Yusuha. Hakai yang masih ragu dengan kesepakatan itu diyakinkan sama Mitsuya, dan dia berpesan walau sesulit apapun keadaannya, Mitsuya meminta Hakai untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain dan jangan membenci lingkungan kelahirannya. Ucapan Mitsuya lagi-lagi mengingatkan Hakai di mana waktu mereka kecil, Mitsuya bertugas menjaga kedua adiknya yang masih kecil karena ibunya bekerja hingga larut malam. Setelah kesepakatan itu, Takemichi memutuskan akan kembali ke masa depan walaupun tujuannya belum tercapai. Dengan bergabungnya Hakai di Black Dragon, Hakai akan membuat habis Taiju untuk melindungi Yusuha. Jadi, Takemichi merasa, saat Mitsuya sudah membebaskan Yusuha, maka Hakai tidak akan ada alasan untuk membuat habis Taiju, dan mungkin masa depan akan berubah. Tapi asumsi Takemichi dibantah sama Chifuyu, karena saat Takemichi kembali ke masa depan, Takemichi tertangkap dan pasti tidak akan bisa menjabat tangan Naoto dari dalam penjara dan risikonya akan sangat besar. Chifuyu menganggap, orang yang membebaskan Yusuha adalah Mitsuya bukan Takemichi. Jadi, kalau Takemichi tidak mengubah apapun di waktu sekarang, maka masa depan juga tidak akan berubah. Dengan melihat pola pikir Takemichi yang payah, Chifuyu merasa heran dengan Takemichi yang mengaku berumur 26 tahun. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hakai. Hakai kemudian bercerita tentang masa kecilnya di mana saat mereka masih kecil, ayah mereka jarang di rumah. Dan yang menjadi sosok yang mengatur keluarga adalah Taiju. Taiju sudah menjadi bos sejak kecil. Selain tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, dia juga pintar menarik hati orang-orang yang membuat semua bawahannya kagum padanya. Selain itu, dia pintar menggunakan kekerasan fisik. Dia selalu menghajar habis-habisan walaupun dengan saudara kandungnya sendiri. Taiju beralasan, dia melakukannya karena dia peduli dan sayang pada mereka. Tapi, saat Hakai bertemu dengan Mitsuya, membuat dunianya terbalik. Saat Hakai melihat Mitsuya, walaupun Mitsuya ingin bermain sendiri, tapi dia harus mengurus kedua adiknya yang masih kecil. Bahkan saat keluarganya kesulitan ekonomi,
dia selalu tersenyum. Mitsuya selalu menyuruh Hakai untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang lain dan untuk melindungi keluarganya. Maka dari itu, Hakai membuat perjanjian dengan Taiju, di mana Hakai akan menerima pukulan untuk 2 orang dari Taiju agar bisa melindungi Yusuha. Tapi Taiju ingkar janji dan tetap memukul Yusuha. Karena hal itu, sampai sekarang Hakai yakin kalau Taiju tidak akan menempati janjinya pada Mitsuya, dan dia tidak akan melepaskan Yusuha. Bahkan saat bercerita, Hakai masih gemetar saat berhadapan dengan Taiju karena dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah alasan sebenarnya Hakai berhenti dari Toman. Dia tidak ingin merusak reputasi Toman. Hakai juga memutuskan, mulai sekarang dia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya dengan cara membuat abis Taiju. Bahkan Hakai siap untuk ditangkap dan meminta ke Takemichi dan Chifuyu untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Mendengar cerita dan melihat Hakai, Takemichi merasa Hakai begitu terlihat putus asa sampai dia kepikiran akan membuat abis saudaranya sendiri. Karena hal itu, Taiju tidak bisa dimaafkan. Takemichi akhirnya memutuskan kalau dia akan menghancurkan Black Dragon. Mendengar ucapan Takemichi, Chifuyu menyarankan kalau seharusnya Takemichi memikirkan cara agar Hakai tidak membuat abis Taiju. Tapi saat melihat keseriusan Takemichi yang yakin kalau Black Dragon dihancurkan maka masa depan akan berubah, Chifuyu akhirnya setuju untuk membantu Takemichi. Di sisi lain, Mitsuya dan Miki menemui Yusuha. Di sini Mitsuya memberitahu kalau dia sudah berbicara dengan Taiju. Mendengar ucapan Mitsuya, Yusuha memberitahu ke Mitsuya kalau Taiju punya hubungan dengan orang kaya. Saat ada masalah, mereka meminjam pasukan Black Dragon dan sebagai imbalannya, mereka memberi banyak uang, dan yang bertugas mengumpulkan uang itu adalah Yusuha. Tapi sekarang, dia terbebas dari tugas itu, dan semua itu berkat Mitsuya. Tapi menurut Mitsuya, itu semua berkat Hakai yang sudah bekerja keras. Tapi Yusuha merasa kalau Mitsuya yang memaksanya, tapi Mitsuya meyakinkan Yusuha kalau Hakai lebih kuat dari yang Yusuha bayangkan. Tapi Yusuha berkata, kalau harapan juga bisa membuat orang menderita. Mendengar ucapan Yusuha, Mitsuya merasa kalau Yusuha menyembunyikan sesuatu, karena Mitsuya menganggap kalau perdamaian yang dia buat terlalu mudah. Setelah menemui Yusuha, Mitsuya dan Miki berencana pergi untuk pertemuan para petinggi Toman. Tapi dalam perjalanan, Miki mengajak Mitsuya untuk motoran bareng. Miki kemudian berkata pada Mitsuya, kalau hanya tinggal setengah anggota pendiri Toman dan meminta Mitsuya untuk melupakan Black Dragon, karena Miki ingin Mitsuya jangan sampai pergi. Melihat permintaan Miki, Mitsuya pun berjanji padanya. Sedangkan di sisi lain, para petinggi Toman sudah berkumpul guna membahas Takemichi yang ingin bentrok dengan Black Dragon, yang membuat Smeli dan Muto agak emosi mendengar permintaan Takemichi. Tapi Takemichi tetap bersikeras dengan alasan untuk menghentikan Hakai membuat abis Taiju. Tapi Draken menolak permintaan Takemichi. Walaupun Takemichi dan Chifuyu mempunyai alasan sendiri, tapi Draken tidak ingin menghancurkan perdamaian yang sudah diatur Mitsuya, karena tindakan Takemichi bisa mengotori nama Mitsuya. Karena tidak berjalan lancar, Takemichi memutuskan akan melakukannya sendiri. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Kisaki dan Hanma yang berniat ikut bekerja sama dengan mereka. Kisaki beralasan, kalau selagi masih ada perdamaian yang dibuat Mitsuya dengan Black Dragon, petinggi Toman lainnya tidak akan turun tangan melawan Black Dragon. Sedangkan, Black Dragon juga tidak lemah dan tidak akan bisa dikalahkan sama Chifuyu dan Takemichi. Kisaki juga beralasan kalau Miki sedang melemah dan dia ingin menghancurkan Black Dragon yang akhir-akhir ini semakin kuat. Walaupun awalnya Chifuyu tidak setuju, tapi akhirnya, dia menerima tawaran dari Kisaki. Kisaki memberitahu kalau dia mempunyai informan di dalam Black Dragon dan memutuskan menemuinya. Dengan memberinya uang, mereka mencari informasi tentang pergerakan Taiju. Karena menurut Kisaki, untuk menghancurkan Black Dragon, mereka harus cari tahu soal Taiju terlebih dahulu. Jika mereka sudah tahu kesehariannya, mereka bisa tahu orang seperti apa Taiju, karena musuh bisa mudah dikalahkan jika mereka mengenalnya. Tapi sebelum diinforman memberitahu tentang Taiju, mereka udah ketahuan duluan sama Koko. Koko kemudian memerintahkan anak buah BK Dragon lain untuk membawa pergi si informan. Tak diduga, ternyata Koko mau memberi informasi jika mereka memberinya sejumlah uang.
Tentu saja Kisaki langsung memberikan sejumlah uang, dan meminta Koko untuk memberitahu kapan Taiju sendirian. Koko kemudian memberitahu kalau Taiju selalu membawa 5 orang bersamanya kecuali 1 hari di hari Natal. Karena, walaupun Taiju terlihat begitu, dia adalah penganut agama yang taat dan setiap malam Natal dia selalu berdoa di gereja. Dan saat malam harinya, dia selalu sendirian. Tapi meski Taiju sendirian, tapi dia sangatlah kuat. Dan Koko ragu apakah mereka bisa mengalahkan Taiju. Koko memberi informasi ke mereka karena dia hanya menyukai orang yang kuat. Setelah mendapatkan informasi dari Koko, Takemichi menyadari kalau Hakai akan menyerang Taiju saat Taiju sendirian, dan itu tepat di malam Natal. Mengetahui hal itu, mereka bisa menghentikan Hakai. Takemichi yang heran dengan Kisaki kemudian menanyakan alasan Kisaki membantunya. Kisaki beralasan, dia hanya ingin membantu teman. Mereka berempat kemudian sepakat untuk menghentikan Hakai dan menghancurkan Taiju di malam Natal. Dan Kisaki menyebutnya dengan pertarungan rahasia di malam Natal. Oke guys, sampai di sini cerita anime Tokyo Revengers episode 4. Apakah ada niat lain dari Kisaki yang bersedia membantu Takemichi dan Chifuyu untuk menghentikan Hakai? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa guys, untuk tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan cerita-cerita seru dari channel ini. Ayo langsung gaskan!